Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurfatiniah dari kelompok 4 dengan NIM 2330407018. Saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami tentang perjalanan luar biasa filsafat ilmu komputer dan kecerdasan buatan dalam sejarah. Filsafat komputer mempunyai hubungan erat dalam bidang komputer dan memberikan landasan dan perkembangan dalam berbagai cara. Misalnya, membantu memecahkan masalah, pemahaman konseptual dalam tentang komputasi. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari kata philos dan yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Namun, filsafat diartikan secara umum adalah pemikiran rasional dan kritis tentang segala sesuatu. Filsafat memiliki kajian yang sangat luas, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Objek kajiannya terdiri dari 3, yaitu material, formal, dan tujuan. Objek material adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Formal yaitu cara berpikir yang digunakan untuk menyelidiki material. Selanjutnya, sejarah filsafat dan cabang-cabang ilmu filsafat. Zaman kuno. Pada zaman kuno, filsafat lahir di Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Filsuf pertama dikenal adalah Thales dari Miletus, yang meneliti asal mula alam semesta dan menyimpulkan bahwa alam semesta berasal dari air. Setelah Thales, muncullah filsuf-filsuf seperti Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras, Parmenides, Zeno, Herakleitos, dan Demokritos yang menyelidiki tentang hakikat alam semesta. 2. Zaman klasik. Pada abad keempat sebelum Masehi, filsuf Yunani mencapai puncaknya dengan muncul filsuf-filsuf besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates terkenal dengan metode yang disebut dialektika, yaitu metode tanya jawab untuk mencari kebenaran. Plato mendirikan akademi, yaitu lembaga pendidikan tinggi pertama di dunia. Aristoteles mendirikan Lyceum, yaitu lembaga tinggi yang juga menjadi pusat kajian filsafat. Selanjutnya, zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan, filsafat di Eropa dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf seperti St. Augustinus, St. Thomas Aquinas, dan William of Ockham. Mereka membahas tentang teologi, logika, dan etika dalam konteks agama Kristen. Selanjutnya, zaman modern. Zaman modern, filsafat mengalami perkembangan pesat dengan munculnya pemikiran-pemikiran rasionalis seperti René Descartes, Immanuel Kant, dan John Locke. Mereka membahas tentang masalah pengetahuan dan ekstensi manusia. Zaman kontemporer. Zaman kontemporer, filsafat terus berkembang dan mencakup berbagai ilmu yang mempelajari berbagai aspek kehidupan dan pengetahuan. Beberapa cabang ilmu filsafat yang dikenal antara lain epistemologi, etika, metafisika, logika, estetika, dan filsafat politik.
Selanjutnya, ontologi dan filsafat sains Islam. Ontologi adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari representasi pengetahuan tentang entitas dan hubungan antara entitas tersebut. Ontologi digunakan untuk memodelkan pengetahuan dalam domain tertentu, sehingga memungkinkan komputer untuk memahami dan mengelola informasi dengan lebih baik. Filsafat sains Islam. Filsafat sains Islam merupakan cabang filsafat yang mempelajari hubungan antara agama Islam dan sains. Filsafat sains Islam meliputi berbagai topik seperti pemikiran tentang alam semesta, epistemologi, metodologi sains. Pemikiran dalam filsafat sains Islam dapat ditemukan dalam karya para ilmuwan Muslim terkemuka seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Mereka berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang hubungan antara agama Islam dan sains serta memperkaya filsafat sains Islam. Selanjutnya, perkembangan ilmu komputer. 1. Periode awal 1822 sampai 1950. Pada periode ini, komputer masih dalam tahap awal perkembangannya. Charles Babbage, seorang matematika Inggris, dianggap sebagai penemu komputer pertama. Asal mula Charles Babbage mengembangkan ilmu matematika menjadi ilmu komputer. Ia berasumsi bahwa ia melihat akan mesin yang digunakan untuk melakukan perhitungan secara efisien daripada manusia. Beliau mengembangkan mesin hitung mekanik yang disebut analytical energy pada tahun 1822 yang dirancang oleh Charles Babbage pada 1834. Namun, analytic energy tidak pernah selesai dibangun. Mesin ini dapat melakukan berbagai operasi matematika termasuk perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Dasar pemikiran Charles Babbage dalam membuat mesin perhitungan adalah A. Memproses data secara digital, memprogram program yang dapat diubah, aritmatika biner. Berikut contoh komputer yang dikembangkan pada tahun 1822. Contohnya mesin arithmeter, mesin Jacquard, mesin Babbage Diverse Energy. Selanjutnya, periode generasi pertama 1950 sampai 1960. Pada periode ini, komputer mulai menggunakan transistor sebagai komponen dasar. Transistor lebih kecil dan efisien daripada tabung vakum yang digunakan pada komputer generasi sebelumnya. Komputer generasi pertama juga menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah seperti bahasa assembly. Contoh komputer generasi pertama adalah UNIVAC 1 yang dikembangkan oleh Eckhart Mauchly Computer Corporation pada tahun 1950. Digunakan untuk memproses dan sensus Amerika Serikat 1950. Contoh lainnya ENIAC, komputer pertama di dunia yang memiliki tinggi 2,4 meter, panjang 30 meter, dan berat 30 ton. Komputer generasi ini juga mengendalikan maniac language, yakni level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya dapat menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, dan untuk menyetel perhitungan baru membutuhkan beberapa hari bahkan beberapa minggu. Yang ketiga, periode generasi kedua 1960 sampai 1970. Periode komputer ini mulai menggunakan sirkuit terpadu IC sebagai komponen dasar. IC memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Komputer generasi kedua juga mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL.
Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 360 yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 1964. IBM 360 menjadi komputer paling populer pada generasinya. Beberapa contoh generasi kedua seperti IBM 1901, IBM 7090, IBM 7094, DEC PDP-8, UNIAC 1103, UNIAC 1109. 4. Periode generasi ketiga 1970 sampai 1980. Periode ini komputer mulai menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar.